Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Aman dari kelas HKIP dengan NIM 11260. Saya akan menjelaskan tentang UAS fikih siasah, antara lain siasah dauliyah, siasah dusturiyah, dan siasah ma'uliyah. Pertama, siasah dauliyah. Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Istilah siasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Sedangkan kata siasah secara istilah menurut Al-Qail yang dikutip Ibnul Qayyim bahwa siasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh lebih dari kemaslahatan. Sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah Ta'ala tidak menentukannya. Adapun kata dauliyah secara etimologi berasal dari kata da'alah yaudul daulah, memiliki ragam makna, diantaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata dauliyah yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dauliyah mengandung arti daulat, sedangkan siasah dauliyah berarti kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional. Masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum zimmi, hudud, dan kisas. Sejarah siasah dauliyah. Pada masa sebelum Islam, dalam kitab Al-Mansur Al-Sirah Al-Islamiyah, perjanjian antara Ramses III dengan kereta Raja Asia Kecil pada abad 3 sebelum Masehi menurut Amir Ali merupakan salah satu perjanjian paling tua di antara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya. Pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa ini kurang lebih 700 tahun. Islam berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir, sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa rukan Tigri atau Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswanya bukan saja Islam tapi juga orang Kristen, yaitu anak para bangsawan dari pelosok-pelosok orang yang jauh. Selain itu, dunia Islam juga memiliki tokoh internasional yang terkenal, di antaranya ialah Muhammad bin Asal As-Sabiyani, murid Imam Abu Hanifah dan guru Imam Asy-Syafi'i. Al-Syafi'i ini mengarang yang berjudul Asy-Syiar Al-Kabir. Di dalam kitabnya itu, Al-Sibani berbicara antara lain tentang status orang asing dan para duta besar, pembagian negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang. Wajibnya menaati perjanjian yang disepakati, etika peperangan, hal-hal yang berhubungan dalam hukum perdata internasional, dan lain-lainnya. Setelah Islam, pasca Islam, pada masa sekarang hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga negara internasional yang wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam diwajibkan untuk menaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Maka dengan pertimbangan ini, negara Islam seperti Darul Harbi harus juga dipandang sebagai Darul Ahdi. Siasah dauliyah juga memegang teguh pada prinsip kedaulatan, sebagaimana harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebab keutamaan dan kemaslahatan tidak mengurangi hak kedaulatan sekalipun ia menjadi warga negara suatu negara yang muslim. Ruang lingkup siasah dauliyah. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, perlakuan terhadap tawanan. Yang ketiga, kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak negara. Yang pertama, hak atas kemerdekaan. Yang kedua, hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah dan orang dan benda yang berada dalam wilayahnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Yang keempat, hak untuk menjalankan pertahanan diri atau kolektif. Adapun kewajiban negara telah berikut. Yang pertama, kewajiban negara untuk melakukan intervensi terhadap negara lain yang terjadi di negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan provokasi sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang
semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kelima, kewajiban untuk mengadakan hubungan antar negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Aturan perang. Aturan berperang dalam Islam adalah dilarang membunuh anak, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang. Yang ketiga, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang. Yang keempat, tidak memotong dan merusak tanaman, sawah, dan ladang. Yang kelima, tidak membunuh binatang ternak. Yang keenam, tidak menghancurkan tempat ibadah. Yang ketujuh, dilarang menyincang mayat musuh. Yang kedelapan, dilarang membunuh pendeta dan pekerja. Yang kesembilan, bersikap sabar, berani, dan ikhlas, tidak melampaui. Yang kesepuluh, tidak melampaui batas. Ekstradisi. Selanjutnya, pengertian siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu legislasi, cara perumusannya, lembaga demokrasi yang syura yang merupakan pilar penting dalam perundangan tersebut. Tujuannya dibuatnya peraturan perundangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fikih antara lain satu, ketidakadilannya di pihak lain serta perkembangan lembaga yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal-hal ihwal kenegaraan dari sebuah segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pengertian al-hal wal aqd. Secara harfiah, al-hal wal aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat para ahli fikih siasah merumuskan pengertian al-hal al-aqd sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, al-hal wal aqd adalah lembaga perwakilan yang menangkut dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya terdiri dari orang yang berasal dari beberapa kalangan dan profesi, antara lain menetapkan dan mengangkat kepala Egisel dan sebagai pemimpin pemerintahan. Kewenangannya secara fungsional, Dewan Perwakilan Umat yang pada gilirannya disebut itu telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofi sistem pemerintahan yang memiliki cara demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Meskipun cara kelembagaan dewan tersebut tidak terorganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintah Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuk dalam Al-Quran, sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi. Menurut Al-Mawardi, tugas awal akhir terpadu yaitu mengajak pada kebaikan, termasuk di dalam segala perkara umum, yang diantara adalah menetapkan peraturan atau hukum pada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah. Yang kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Wal aqd terbatas pada dua hal, yaitu mengajak pada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum, yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum pada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, siasah maliyah. Pengertian siasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Fikih Siasa Malia yang mengatur hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan, hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya. Di dalam fikih siasa Malia pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Secara etimologi fikih siasa Malia adalah mengatur politik keuangan. Sumber siasa Malia antara lain yang pertama Al-Quran. Dalam fikih siasa Malia sumber Al-Quran sebagai sumber hukum, di mana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara pendapat negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber fikih siasa Malia. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 20. Yang kedua hadis. Dalam fikih siasa Malia ini sumber hukum dari hadis yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan pendapatan negara dan pengelolaan negara yang sesuai. Hadis sebagai contohnya yang bersangkutan dengan fikih siasa Malia adalah antara lain orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin Allah seperti orang yang jihad di jalan Allah, sholat dan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ruang lingkup siasa Malia merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siasa Malia adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya. Kepedulian ini seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbatas dari kehimpitan ekonomi. Dalam kemakmuran kehidupan di dunia ini di dalam surat Hud ayat 61. Ruang lingkup siasa Malia antara yang pertama hak milik, yang kedua zakat, yang ketiga ghanimah, yang keempat jizyah, yang kelima fa'i, yang keenam kharaj, dan ketujuh baitul mal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.